Ya, shalom anak muda. Shalom. Masih lemes ya. Baru bangun tidur ya. Shalom anak muda. Shalom. Haleluya. Dari kita semua hari ini tetap semangat apapun siap keadaan kita. Amin. Kita wajib syukur kepada Tuhan kalau kita semua masih sehat hari-hari ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Apapun setiap keadaan kami, Tuhan terus mengajar kami untuk mengucap syukur, mengatakan Engkau Tuhan Yesus sangat baik. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar pada pagi hari ini kami memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, menaikkan pujian kami, kerinduan kami, seperti rusa yang haus akan air sungai-Mu Tuhan. Demikian kami semua Tuhan, biar kami terus rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih. Ya, ada seperti itu Tuhan. Berkarya Roh Kudus pada pagi hari terus memenuhi setiap kami. Terima kasih. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Amin. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup
Tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Hanya Engkau, hanya Kau yang layak dipuji, yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Ini pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises. To your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be. Mari jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri semuanya. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name and greatly to be praised. I sing praises to your name.
penyembahan-Mu. Mari naikkan penyembahan-Mu. Oh, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak kami sembah. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni siap kami Tuhan. Biar kami hidup dengan seluruh hati kami, dengan segenap hati. Kami hidup dalam-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Saat kami takut, kami percaya kepadamu Tuhan. Saat kami takut, kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar siap kami Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya yang kami sembah dalam hati. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Yesus, Engkau sahabat kami yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya kan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, Tuhan nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah
sahabatku berada di sisiku, kau sahabatku selamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Silakan dulu jemaat Tuhan. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu semua yang Tuhan sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagimu. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kasih. Hari-hari ini kami Tuhan, biar setiap kami terus mengerti rencana Tuhan. Meskipun banyak jalan Tuhan yang tidak terselami, tapi ajar kami mengerti setiap rancangan jalan Tuhan, mengerti setiap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau yang menopang setiap kehidupan kami dari hari ke hari. Biar kami terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami Tuhan menjadi alat-Mu, sesuai Tuhan menciptakan siap kami masing-masing. Biar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Iya. Oke, langsung saja kita buka di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hakikat daripada anak kaum muda di dalam panggilan untuk dipakai sebagai alat untuk kemuliaan Allah. Tentunya kita sering mendengar hal ini. Sudah ada ayatnya? Mazmur 127. Oh ya, oke. Sudah dapat semua ya? Ayat keempat. Ayatnya gak asing lagi. Kita sering dengar ayat ini ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat yang kelima mungkin bisa ditampilkan. 5. Oke, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke, sekarang ini kita harus menyadari bagaimana yang namanya panggilan anak-anak muda. Kita menganggap bahwa saat Tuhan menggunakan anak-anak muda itu hanya pada saat kita berada di depan mimbar seperti ini, atau pada saat kita melakukan sesuatu yang disebut dengan pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan itu hanya sesuatu yang ada di depan mimbar ini? Tentunya tidak. Cara kita menilai tentunya akan sedikit banyak berbeda dengan cara Tuhan menilai. Banyak orang bilang anak-anak muda adalah generasi anak panah. Dan bagaimana anak-anak panah tersebut bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya? Ini pertanyaan yang akan terus kita harus miliki di dalam kemudaan kita. Karena dengan cara seperti ini kita akan terus melekat kepada Tuhan. Kita akan bisa melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah mau pakai di dalam hidup kita. Cara kita melihat di dalam dunia, biasanya orang-orang yang mau dipakai itu identik dengan extraordinary. Apa itu? Sesuatu yang di luar rata-rata begitu ya. Sesuatu yang tidak
umum begitu, yang tidak pada maksudnya sesuatu yang lebih baik dari keadaan yang ada. Contohnya mungkin teman-teman yang ada di depan mimbar begitu ya, kita menganggap bahwa orang-orang yang ada di mimbar adalah orang-orang yang memiliki skill atau bakat atau karunia yang lebih baik daripada beberapa orang. Parameter yang sering terjadi adalah parameter seperti ini. Tetapi dalam konteks kekristenan, dalam konteks daripada firman Tuhan yang siang hari ini kita baca, sebenarnya cara Tuhan untuk memakai orang-orang muda hari ini sedikit banyak sangat berbeda. Kalau kita melihat bahwa orang-orang yang di atas itu pasti orang yang lebih tadi, dan kita yang tidak merasa memiliki kelebihan tersebut, kita kan merasa bahwa itu bukan saya, it's not me, bukan saya, bukan gua banget. Itu bukan panggilan gua. Padahal panggilan setiap anak muda, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan khususnya hari ini, itu akan sama. Kita semua harus memiliki sebuah pengertian bahwa kita harus mau dipakai dan kita harus dipakai Tuhan. Kita harus dipakai Tuhan. Tidak ada kata tidak ada kompromis untuk hal ini. Setiap kita harus taruh di dalam hati, pikiran, perasaan kita bahwa kita harus dipakai oleh Tuhan. Amin. Pertanyaannya, di bidang apa, bagian yang mana, kan begitu. Kita akan buka satu ayat yang akan membuka sebuah hal yang baru buat kita, bagaimana Tuhan melihat anak-anak muda dan Tuhan menggunakan anak-anak muda saat-saat ini. Dia sangat berbeda. Dia sangat berbeda di dalam dia memakai anak-anak muda. Tadi di 127 dikatakan bahwa anak-anak mana. Saya gak akan ngomong anak-anak mana, karena itu satu bahan khotbah sendiri, Bapak Ibu sampai adik-adikku gitu ya. Kalau anak panah itu kan mesti tajam gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gesit. Ya kenapa digambarkan anak panah? Karena orang-orang muda identik dengan sesuatu yang cepat begitu ya. Segala sesuatunya masih fresh gitu ya. Pikiran, perasaan, segala tindakannya juga memiliki capability yang lebih baik dari orang-orang tua saat ini. Mungkin seperti itu gambarannya. Dan itu kan dipakai perang di tangan seorang pahlawan. Nah, seorang pahlawan ini, itu kalau di dalam terjemahan aslinya ya kita bisa sampaikan bahwa itu adalah Tuhan Yesus sendiri, bagaimana dia akan memakai setiap anak muda. Nah, saya tidak akan bahas yang ini, tetapi kita harus tahu bahwa kesediaan kita untuk dipakai oleh Tuhan itu harganya mutlak. Harganya sangat mutlak sekali. Tidak bisa ditawar. Ini hal yang sangat basic, dasar yang harus kita mengerti. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 12 ayat yang 32. Bagaimana Yesus itu, Bapa kita, sangat tertarik dengan sesuatu yang berbeda dari cara kita memandang sesuatu itu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi justru Tuhan melihat di dalam sebuah hal yang menurut kita mungkin lu bukan golongan orang-orang yang bakal dipakai Tuhan deh. Lu bukan orang-orang yang bakalan bisa melayani Tuhan deh. Ngomong aja ndak, istilahnya ngomong fales begitu loh. Ngomong aja fales, mau nyanyi lagi gitu, ya kan? Ndak ada suara deh, nyanyi aja cuma mengap-mengop begitu ya. Orang-orang tersebut yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan justru di sini dikuninkan, kita baca ya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita akan bedah ayat ini. Nah ini konteksnya, saya masih punya waktu sekitar 25. Saya akan kejar adik-adikku, saya akan kejar. Kita akan bedah ayat ini bagaimana Tuhan justru melihat dan memakai fokusnya kepada orang-orang yang tidak, dalam tanda petik, tidak dipandang oleh dunia hari-hari ini. Saya mau ngomong seperti ini karena ini sesuatu yang sangat penting, harus kita mengerti dengan baik sehingga kita bisa menghargai hidup kita.
kita bisa memiliki sebuah tujuan, goal, value yang benar. Tidak ada kebosanan di dalam keberadaan kita hari ini. Tidak ada semacam frustasi mungkin ya. Kenapa gue nggak seperti dia? Kenapa gue nggak seperti dia? Mulai membanding-bandingkan begitu. Di sini sangat jelas, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Pertama yang saya akan bahas adalah kata berkenan. Tolong ditahan ayat ini terus ya. Berkenan. Arti berkenan di sini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani karena di Perjanjian Baru, itu adalah sebuah kesukaan Allah, keinginan Tuhan. Sudah bisa bayangkan bahwa orang yang dipilih Tuhan itu betul-betul orang yang memang itu pilihan Tuhan. Tuhan senang banget saat Tuhan memilih siapapun hari ini, semua dari kita. Itu merupakan sebuah gairah Tuhan, sebuah kesenangan Tuhan, sukacita Tuhan. Di mana itu kalau di mata dunia tidak mungkin. Saya seorang pekerja, saya seorang profesional. Tentunya hari ini kalau saya mau merekrut karyawan atau siapapun, saya tidak mungkin merekrutnya dengan asal-asalan, ya kan? Kemampuan verbalnya jelek, kemampuan administrasinya jelek, leadershipnya jelek. Ya walaupun nanti saya nggak akan bahas leadership. Sebenarnya dalam kepemimpinan Kristen itu bukan leadership, tapi headship. Buat saudara-saudara nanti yang akan menjadi seorang pemimpin, mungkin one day kita akan bahas ini dengan sangat detail sekali ya. Tapi intinya begini, di dunia sekuler saat ini, mereka melihat capability secara sangat-sangat jelas dan nyata. Bahkan alma mater ya, alma mater, soalnya saya nggak kuliah Bapak, apa namanya adik-adikku. Jadi alma maternya tuh dilihat. Waktu lalu saya hubungi seorang HRD, manajer HRD, saya tanya, kenapa orang ini kok nggak lu seleksi? Yang masuk ke tempat gua, orang-orang yang masuk mau bekerja itu ribuan. Sehingga kalau mau dilihat satu-satu gak bakal selesai. Sehingga dipilah melalui alma mater. Saya gak akan sebutkan nama alma mater yang ada karena ini nanti tidak terlalu baik ya. Tapi sampai segitunya. Kenapa? Itu memudahkan untuk mendapatkan orang-orang yang berkualitas. Itu cara-cara dunia. Padahal di sini kita lihat Tuhan memilih dan berkenan dan berkenannya tuh suka banget gitu loh. Senang sekali. Saat saudara ini rata-rata umur berapa ya? Ada yang remaja ya. Remaja nggak saya saranin deh. Mungkin sudah ada yang mulai suka menyukai lawan jenis kan begitu ya. Kenapa saya pilih dia? Karena saya suka banget sama dia gitu loh. Kenapa lu suka? Ya karena gue suka banget. Suka cita gitu kalau dekat sama dia. Ya nggak tahu itu pikiran. Saya tidak terlalu banyak pengalaman tentang hal-hal seperti itu karena saya dapat istri dari tempat ini, kami juga nggak terlalu banyak melakukan istilahnya pendekatan hati ke hati karena kami sudah mengenal satu sama lain. Jadi ya sudah begitu jadilah kami akhirnya menikah. Tapi hari-hari ini saya melihat bahwa ini yang kita akan lihat selalu bahwa cara kita menghargai diri kita ini akan sedikit berbeda saat kita mengerti pengertian ini. Tidak semua orang terlibat dalam pelayanan. Tetapi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan adalah seperti ini. Luar biasa sekali Tuhan kita. Dia tidak cari orang-orang yang memiliki capability, pinter, yang dicari oleh dunia hari ini. Berkenan. Kata-kata kedua itu adalah Bapak. Ini pemilihan kata-katanya di ayat ini sangat luar biasa sekali. Yang pertama, berkenan. Yang kedua adalah Bapak. Ini menunjukkan sebuah relationship, hubungan yang sangat dekat. Ilustrasi dalam Alkitab banyak sekali, adalah hamba dengan tuan begitu ya. Tapi ini digambarkan sebagai Bapa. Tentunya saya yakin sekali tidak semua di antara kita mendapatkan figur ayah, mendapatkan figur bapak yang bisa menggambarkan Allah itu. Mungkin bapak yang kita punya di dunia itu tidak seperti yang bapak-bapak yang orang-orang punya, yang
betul-betul menggambarkan daripada Allah itu sendiri. Jadi nanti kalau saudara-saudara menikah, satu hal yang paling penting adalah saat saudara menikah, tujuan saudara menikah adalah saudara harus bisa menggambarkan rupa dan wajah Allah, kelakuan Allah di dalam hidup saudara kepada anak-anak saudara. Ini sangat penting kalau nanti sudah menikah ya. Ini masih belum. Jadi di sini gambaran Bapa. Memang tidak semua orang, saya menyadari ini, bahkan banyak anak-anak muda yang mengalami bagaimana mereka dididik dengan kekerasan, dididik sesuatu yang sampai menyayat hati mereka, melukai hati perasaan mereka. Dan ini tidak bisa digambarkan menjadi sebuah gambaran Bapa yang ada di surga itu tadi. Akan berbeda sekali. Tetapi di sini justru Bapa ngomong bahwa aku memilih engkau sebagai anakku. Dekat banget loh. Kalau saudara yang sudah dekat satu sama lain kan ngomongnya apa? Yang-yangan atau hani-hani, nggak tahu deh. Kan gitu ya. Atau pakai nama, nickname, kesayangan apa dan sebagainya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa di ayat ini kita bisa melihat bahwa hubungannya adalah Bapa. Ada satu ayat yang bisa menggambarkan bagaimana kita mau belajar saat kita menghadapi situasi mendapatkan Bapa yang tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti Bapa yang menjadi gambaran daripada Allah itu sendiri. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10. Ini adalah sebuah nasihat dan sebuah hal yang bagus untuk kita boleh mengerti bagaimana kita boleh mengalihkan pandangan kita saat kita mendapati model-model Bapa seperti ini. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Ayah ini ya, fisik kita ya, kita memperoleh ganjaran dan mereka kita hormati. Sekalipun kita mendapatkan ganjaran, kita mendapatkan punishment, tetapi kita tetap menghormati mereka. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Saat kita mendapati orang tua kita seperti itu, kita diajarkan untuk kita tetap harus menghormati mereka. Dan ini diajarkan lagi bahwa kita tetap harus lebih taat kepada Bapa segala roh, Bapa di surga. Lanjut ayat 10. Sebab mereka ini adalah Bapa-Bapa di dunia ini, mendidik kita dalam waktu yang sangat pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa kita di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Balik lagi ke Lukas ya. Di sini bisa dimengerti bahwa saat kita mendapati Bapa kita yang mendidik kita dengan cara yang sungguh-sungguh tidak kita harapkan, kita harus sadari bahwa mereka itu juga mendidik kita dalam kurun waktu yang sangat pendek. Kita harus alihkan saat kita tidak mendapati figur seorang ayah yang baik, yang benar. Kita mau belajar dari Bapa itu sendiri. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus melihat Bapa itu. Kita belajar, kita cari tahu sifat-sifat Bapa itu seperti apa. Pikiran perasaan Kristus itu seperti apa. Ini yang poin kedua, bagaimana saat kita dipilih itu, Dia memperkenalkannya sebagai Bapa, sebagai orang yang paling dekat. Dan ini adalah orang-orang yang tidak dipandang dunia hari ini. Orang-orang yang tidak mendapat tempat mungkin. Kalau dalam pekerjaan itu mungkin kastanya paling paling rendah kali. Yang tidak dilirik sama sekali. Kita akan lihat poin ketiga. Selain berkenan dan Bapa, memberikan. Dia memberikan. Di sini bagaimana Tuhan memberikan ini bisa kita gambarkan bahwa Dia tidak mengadakan barter dengan kita. Misalnya begini. Saat saya mau pakai orang yang biasanya nih kalau manusia kita, kalau kita mau deal dengan sesuatu, dengan orang yang secara kualitas, secara kemampuan itu tidak seperti yang kita harapkan, kita akan kasih syarat-syarat. Biasanya kalau dalam dunia bisnis itu term and condition ya, seperti itu. Ayo,
Kamu ikut aku, tetapi seperti ini syaratnya. Seperti itu syaratnya. Tetapi dengan Yesus kita, Bapa kita, Dia kasih cuma-cuma. Dia akan memberikan kepada setiap kita. Dan syaratnya cuma satu. Untuk diberikan apa yang Tuhan mau berikan, untuk menerima apa yang Tuhan mau berikan, itu syaratnya cuma satu. Apa? Kepintarankah? Kegagahankah? Kecakapankah? No. Kehausan. Haus akan apa? Bukan haus kepada es degan ya. Haus kepada firman Tuhan. Saat kita memiliki rasa kehausan akan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan itu semua dengan cuma-cuma. Sekali lagi poin pertama tadi saya ulangi supaya saudara nggak lupa ya. Yang pertama itu berkenan. Di dalam konteks ini betul-betul berkenan. Tuhan sangat sukacita saat memilih kita. Dan yang kedua, Dia memperkenalkan sebagai Bapa, sebagai yang memiliki hubungan sangat dekat sekali. Dan bagian yang ketiga adalah Dia memberikan kepada setiap kita dengan cuma-cuma. Tidak ada barter dan tidak ada hal-hal lain lagi. Bagian yang keempat, kawanan. Nah ini kawanan, ini bagus ini kawanan. Berbicara tentang kawanan, kenapa pemilihan katanya kawanan? Untuk orang-orang yang dipanggil, itu kenapa dipilih kata-kata kawanan? Kalau kita melihat kawanan ini kan sepertinya tidak layak disejajarkan dengan panggilan untuk manusia ya. Lebih kepada hewan atau hewan peliharaan gitu, kawanan ternak kan gitu ya. Kenapa Tuhan pakai kata-kata ini? Ternyata ayat ini mengacu kepada Mazmur pasal 23 yang sangat terkenal sekali. Tuhan adalah gembala yang baik, ya kan? Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Pemilihan Allah menyebut kita sebagai kawanan, menganggap kita sebagai domba-domba, di mana ada gembalanya. Dan gembalanya itu gembala yang luar biasa sekali. Satu kata-kata yang luar biasa adalah saat kita melewati lembah kekelaman, kita berjalan. Di situ kita berjalan, tidak berlari. Kadang-kadang di dalam remaja dan kaum muda hari ini saya percaya bahwa tingkat psikologi sekarang ini zaman saat ini itu berbeda dengan zaman saya tentunya. Tingkat stres itu ya stresnya apa ya? Kalau remaja kaum muda dulu tuh kalau nggak dikasih uang jajan, kalau nggak diperbolehkan main gitu aja paling. Tapi kalau sekarang itu bisa macam-macam. Kita bisa mengalami satu kondisi yang sangat membuat kita betul-betul frustasi. Itu dengan hal-hal yang buat saya pribadi karena zaman dulu itu tidak masuk akal. Contohnya misalnya gara-gara nggak bayar SPP kan gitu ya. Ini sudah kejadian kan. Malu masuk sekolah. Terus mengakhiri hidup. Sangat mudah, sangat rentan sekali anak-anak muda hari-hari ini. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyebut kawanan. Ada sebuah sebutan bahwa kita dianggap sebagai domba-dombanya. Dan Tuhan sebagai gembala kita, Dia yang meng-guidance kita. Jangan khawatir, siapa engkau hari ini? Ketidakmampuanmu, ketidakberdayaanmu, orang tidak menganggap, tidak melirik sedikit pun terhadap engkau. Ini orang-orang yang sangat berpotensi yang dipakai Tuhan. Janjinya apa? Diberikan tadi. Cuma butuh kehausan saja. Berkenan, sukacita saat Dia memilih kita tuh gak kepaksa. Kalau manusia kita kedapatan dalam satu tim tuh orang yang tidak kita harapkan. Biasanya kan aduh ya wes lah. Tapi Tuhan berbeda. Dia dengan sukacita menangkap kita, menerima kita. Tidak ada orang yang kekurangan di mata Tuhan. Semua memiliki capability, kapasitas, kawanan. Sudah sangat jelas sekali. Domba. Kita dituntun setapak demi setapak dalam progres hidup kita. Pelan-pelan kita akan dibawa kepada semakin sempurna serupa dengan gambar Tuhan. Ya,
Yang lain adalah kecil, kata kecil. Kecil ini, siapa sih yang mau dianggap kecil? Angkat tangan, ada yang mau dianggap kecil? Nggak ada ya, semua mau dianggap besar semua, mampu, kan gitu, dewasa, bisa, kan gitu. Justru orang-orang yang kecil ini tadi. Tetapi kecil di sini tidak berbicara tentang secara ukuran saja ya. Kecil di sini bicara bagaimana menyadari kecil di dalam kemampuan. Ini menyiratkan sebuah kebutuhan akan perlindungan, kebutuhan akan sebuah pemeliharaan. Orang-orang kecil itu butuh dipelihara. Makanya ada Bapa. Kata-kata Bapa ini betul-betul kan membawa orang-orang yang berpikiran bahwa dirinya terlalu kecil. Dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dia akan rangkul orang itu. Dia akan bawa kepada sebuah hal yang lebih besar lagi. Di bagian yang paling akhir ada kerajaan. Kerajaan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang berprestasi yang diakui oleh dunia juga hari ini. Tapi Dia akan membawa kita di dalam kerajaannya untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah sebuah kesukacitaan yang orang tidak bisa bayangkan. Kita gak bisa mendeskripsikan sesuatu yang kita tidak mengerti dan kita tidak coba untuk mengerti. Sehingga makanya kita tidak memiliki rasa takut dan gentara. Kalau orang ngomong sorga, neraka, ya biasa aja dah. Sorga ya sorga, neraka ya neraka, gitu aja. Tetapi saat mereka, kalian, kita semua tahu tentang surga, tentang neraka, seperti apa, keadaannya seperti apa. Wow, kita akan memiliki rasa takut dan gentar. Rasa takut dan gentar itu akan membuat hidup kita tidak sembrono. Enggak sembrono, enggak ngasal. Wes pokoke. Kita berani membayar harga. Saya ingat sekali dengan sebuah statement Bapak Gembala waktu itu, nggak tahu khotbah kapan ya. Dia bilang bagaimana saat dia mau menjadi seorang gembala di tempat ini. Dia bilang kepada ketua majelis bahwa aku ini nggak mampu, aku nggak bisa. It's not me. Ini bukan saya untuk bagian ini. Di dalam dunia bisnis dia bilang orang yang tepat di tempat yang tepat. Tetapi di dalam kekristenan Tuhan akan banyak memakai orang-orang yang tidak tepat, yang dunia pandang, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak ada jadi harga mutlak. Hargai dirimu. Siapa kalian, seburuk apapun keadaan hidup kalian hari ini, penderitaan, kesengsaraan, itu adalah sebuah media yang Tuhan pakai di dalam proses selanjutnya tentunya. Tapi dari sini kita bisa melihat ada panggilan yang serius yang Tuhan boleh panggil. Dari penjabaran ayat ini panggilannya serius loh, saudara-saudara, tidak main-main. Dan Tuhan pilih orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia hari ini. Tentunya pengalaman hidup saya pribadi juga sedikit banyak seperti ini. Saya mengerti pengertian ini jauh memang. Saat saya tidak berani berharap, saat saya tidak berani berangan-angan, saya tidak berani bercita-cita. Karena saya tahu siapa diri saya. Tapi saat saya melihat ada panggilan model seperti ini, saya mulai belajar untuk menghargai diri saya. Dalam arti kata bukan terlalu mencintai diri ya. Saya mulai menghargai diri saya. Sekalipun saya bisa melihat banyak orang yang lebih baik dari diri saya. Saudara bisa melihat orang yang lebih baik dari diri saudara. Banyak sekali, ribuan, jutaan, kan gitu kan. Saudara tahu Yesus itu siapa, Bapa itu siapa. Kalau kita dapat panggilan, diterima bekerja di
perusahaan apa ya yang ini ya, yang bonafit sekarang ya, Sampurna deh, apa deh, jangan rokok deh, nggak memperlihatkan Tuhan soal itu. Astra gitu ya, Astra gitu kan, wah, Jackson dipanggil oleh Astra, langsung ditanya mau gaji berapa, langsung kan, mau ditempatkan di mana, ini fasilitas dan sebagainya. Saat seperti ini adalah sebuah saat di mana kita melihat bahwa kita sangat tertarik sekali dengan hal seperti ini, dan kita sangat berbangga, mensyukuri, ya kan gitu toh. Dalam kata-kata syukur ini banyak kesalahan, saudara-saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalian, kita semua termasuk saya dulu ya, kita mensyukuri sesuatu yang kita punya, amin. Betul gak? Terima kasih Tuhan, saya seperti ini. Tanpa sadar, rasa syukur kita itu semakin bersyukur saat kita melihat sebelah kita, oh dia kondisinya lebih parah dari gua nih. Tanpa terasa, rasa syukur kita ini gara-gara dia juga gitu loh, penyebabnya. Jadi rasa syukur karena memiliki sesuatu itu hal yang biasa dan lumrah. Tapi kita merubah, kita bersyukur dengan apa yang tidak kita miliki, amin. Kita mau tetap bersyukur dengan sesuatu yang kita gak punya hari ini. Nah itu baru top. Ini selaras dengan ayat ini. Ada pribadi yang akan menerima kita, yang memakai kita, memberikan segala hal yang luar biasa, yang akan merubahkan hidup kita. Jadi sekali lagi, orang yang mau dipakai Tuhan itu harga mutlak. Semua harus dipakai Tuhan. Setiap kita dengan segala keberadaan kita hari ini, Tuhan akan pakai itu. Tuhan akan pakai itu. Saya tidak ngerti hari ini berapa banyak kalian yang merasa diri kalian seperti itu hari ini. Tapi saya mau sampaikan bahwa pilihan Tuhan itu kepada orang-orang model seperti ini. Kalau engkau hari ini boleh ada di depan mimbar melayani Tuhan, itu adalah anugerah luar biasa yang semua orang bisa menerima hal itu. Hargai itu sungguh-sungguh. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Tadi lagu terakhir refnya gimana tadi? Hidupku menggenapi film. Refnya gimana refnya tadi dia? Ada kata-kata yang sebenarnya gimana kata-katanya tadi? Refnya gimana ya kata-katanya? Menggenapi firman-Mu. Kalau yang pertama gimana? Verse-nya pertama gimana? Tadi. Terus? Terus lagi? Oke. Ya, jadi begini. Saya mungkin akan akhiri saja. Setengah jam saya coba untuk ngebut. Maaf kalau terlalu cepat. Tapi intinya begini, bahwa setiap kita harus menyadari bahwa Tuhan akan memakai hidupmu. Siapapun. Kalau ada yang kenal saya gak bisa cerita ini. Saya kasih kali cerita ini, ingat lagi bagaimana cara Tuhan memproses hidup yang gak enak gitu tadi. Bagaimana Tuhan menghargai seorang saya. Sampai hari ini pun kalau saya bekerja, saya melihat apa yang harus saya kerjakan dan yang saya kerjakan, saya gak nyangka begitu ya. Dalam arti kata buset deh. Dalam bahasa Jakarta buset deh gitu ya. Saya sampai seperti ini gitu ya. Gimana ceritanya? Kalau ketemu sama teman-teman bisnis gitu ya, tanyain, di mana lo dulu sekolahnya gitu. Itu bingung juga jawabnya Bapak Ibu sama saudara-saudara. Bingung jawabnya. Saya sekolah di sebuah sekolah yang cukup terkenal di Sepanjang. Jadi sekolah itu dan saya bangga. Saat saya bersekolah saya melihat orang-orang yang punya potensi.
yang menurut saya bakalan hidupnya itu lebih baik dari saya, jauh banget. Tapi saat reuni ketemu gitu ya 2 kali 3 kali kita ketemuan deh, kaget saya. Apa yang saya pikirkan, wah ternyata berbeda jauh. Orang-orang yang menurut saya bukan apa-apa, itu yang luar biasa hidupnya hari ini. Tidak cuma secara materi, tetapi secara bagaimana hidup berkeluarganya, setia satu sama lain. Saya juga salah satu orang yang tidak berani berharap yang saya bilang tadi. Tapi saya tidak bersyukur karena kekurangan mereka ya. Saya bersyukur karena hal ini. Karena Tuhan, Engkau menggunakan saya. You can use anything, Lord. You can use me. Amin. You can use anything, Lord. So you can use me. Yakinkan diri kalian, mantapkan diri kalian. Tuhan pakai saya. Banyak hal hari-hari ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup anak-anak muda. Mari kita sama bangkit berdiri. Kasih F. Saya ada lagu ya. Kita belajar, mungkin ini lagu cukup lama, tetapi sangat memberkati saya pribadi. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hand, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Mari sama-sama belajar. If you can use anything, Lord, you can use me. Yakin bahwa Tuhan akan pakai kita semua. Dia bisa memakai semuanya. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord. Take my hand, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak to me. If you can use anything, Lord, you can use me. Biar musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami sudah belajar sesuatu yang mungkin baru buat kami. Bagaimana kami selama ini tidak menyadari bahwa tangan Tuhan selalu terbuka buat setiap orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh dunia hari ini. Orang-orang yang merasa dalam kesendiriannya. Tidak ada orang yang peduli. Tuhan, siang hari ini kami mengerti sesuatu hal baru. Tuhan memakai siapapun. Tuhan memakai setiap kami dengan cara yang ajaib. Di dalam masa muda kami, Tuhan, biarlah kami boleh menjagainya dengan hati-hati. Kami tidak sembrono dengan hidup kami. Kami mau belajar sungguh-sungguh di dalam menerima panggilan Tuhan hari ini. Kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mengembalikan segala sesuatu ke tempatnya yang benar. Dengan tujuan bagaimana kami terus akan menghasilkan buah yang lebih lebat lagi, lebih baik lagi. Sehingga kami mempermuliakan Tuhan di dalam setiap hidup kami.
Jadikan kami anak-anak-Mu yang memiliki pengertian yang benar akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar berkat-Mu yang maha tinggi itu tetap menyertai setiap kami, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan.